Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten nih Bu Linda, saya ganggu waktu panjenengan sebelum mengajar. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Nah, ini saya dalam rangka melakukan observasi panjenengan Nggih. atau nanti dalam praktik akademiknya akan dilakukan oleh kepala sekolah melakukan supervisi pembelajaran. Nggih. Ada 3 tahapan dalam supervisi itu. Yang pertama itu pra observasi, kemudian yang kedua ada observasi saat panjenengan melakukan pembelajaran di kelas pengajaran, dan yang ketiga itu pasca observasi. Setelah panjenengan melakukan pembelajaran kegiatan mengajar di kelas, akan dilakukan tanya jawab bersama supervisor atau kepala sekolah sendiri. Nggih. Nah, ini tahapan yang pertama, yakni tahapan pra observasi. Setelah ini jangan mau mengajar, otomatis sudah disiapkan modul ajarnya gitu. Nggih, Pak. Kira-kira apa yang mau disampaikan itu? Untuk hari ini saya akan mengajarkan tentang penyutradaraan, bab penyutradaraan di kelas 11. Saya mengampu pelajaran kelas 11 itu manajemen produksi naskah dan penyutradaraan. Di sini di bab kali ini ada beberapa hal yang ingin saya ajarkan ke anak-anak kelas 11, Pak. Di antaranya itu merencanakan proses penyutradaraan pada karya audiovisual untuk program televisi, baik itu televisi maupun iklan maupun film. Dan yang kedua itu menentukan proses berjalannya penyutradaraan pada karya audiovisual. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu melaksanakan penyutradaraan pada karya audiovisual. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tekankan ke para siswa kelas 11, yaitu di antaranya mereka bisa melakukan dan memahami apa itu tugas-tugas sutradara, apa itu tugasnya penulis skenario, dan juga bagaimana sih prosesnya dalam praproduksi, produksi, hingga pasca produksinya. Oke Bu, kalau boleh saya tarik kesimpulan, tujuan pembelajaran pada materi kali ini, dengan ini pemahaman kontekstual mengenai penyutradaraan menggunakan media audio dan visual. Betul nih Bu? Iya, Pak. Yang kedua yakni area pengembangan itu. Untuk pembelajaran setelah ini, apa yang ingin jenengan targetkan atau ingin panjenengan capai? Area mana saja yang ingin panjenengan dahulukan? Ada 2 yang ingin saya kembangkan, Pak, di kelas 11 ini, yaitu pengetahuan dan keterampilan para siswa. Jadi mereka itu tidak hanya sekedar bisa praktek atau sekedar paham saja, tapi memadukan keduanya. Bisa secara teori, secara pengetahuan mereka paham, dan secara praktiknya mereka juga paham. Bisa mengerti alurnya, bagaimana prosesnya, hingga tercapai juga, oh seperti ini ternyata dalam proses pembuatan karya atau program audiovisual. Seperti itu, Pak. Oke, berarti 2 area pengembangan yakni pengetahuan dan praktik dalam diri siswa dalam area penyutradaraan gitu. Nah, strateginya apa nih Bu untuk mencapai area tersebut? Ada yang saya gunakan, yaitu pertama itu diskusi kelompok. Yang kedua, saya minta one on one untuk praktek di depan saya. Yang pertama, diskusi digunakan untuk memastikan bahwa mereka itu bisa berpendapat, mereka bisa memahami teori, mereka memahami apa yang saya sampaikan secara teorinya, secara materinya. Dan yang kedua, saya menginginkan para siswa itu praktik one on one, bertemu dengan saya, mempraktikkan di depan saya, dan menjelaskan juga di depan saya. Oh, misal saya minta pendapatnya tentang praproduksi itu apa saja. Nah, mereka bisa merencanakan, misalnya membuat data lainnya bagaimana, membuat anggarannya bagaimana, penulisan skenario-nya bagaimana, hingga tahap editingnya bagaimana. Seperti itu. Oke, bagus sekali ini Bu. Jadi ada 2 strategi yang panjenengan ancang-ancangkan dalam
penyampaian materi kali ini, yakni yang pertama diskusi kelompok, kemudian yang kedua itu jenengan akan memastikan pemahaman dan pengetahuan siswa melalui praktek langsung one by one gitu ya, satu persatu dari mereka untuk mengcross check atau memastikan bahwasanya mereka sudah betul-betul paham atau belum gitu. Oke, Ibu. Nah, setelah ini Ibu, kita akan langsung menuju kelas dan saya akan mohon izin untuk mengikuti langsung dan mengobservasi bagaimana jenengan melakukan apa yang sudah disampaikan. Bagaimana itu tugas-tugas dari sutradara, apa saja yang dikerjakan, apa saja kaitannya dengan talent atau pemain, dan juga penulis skenario. Nah, buat teman-teman murid-murid yang saya banggakan, kali ini saya juga akan menayangkan sebuah film di balik tayangan film horor, yaitu yang berjudul Waktu Maghrib. Nah, sebelum melanjutkan untuk menayangkan videonya, saya akan memberikan sedikit pembukaan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama merencanakan proses penyutradaraan pada karya audiovisual, yang kedua menentukan proses berjalannya penyutradaraan pada karya audiovisual, dan yang ketiga melaksanakan penyutradaraan pada karya audiovisual. Kalian sudah tahu ya audiovisual itu apa? Audiovisual itu audio yang bisa didengar, visual yang bisa dilihat. Contohnya itu film, drama, ya video, dan lain sebagainya. Nah, area pengembangan yang hendak dicapai ada dua yang saya harapkan di pembelajaran kali ini. Yang pertama itu pengetahuan. Kalian mampu memahami mengenai penyutradaraan, dan yang kedua mengenai keterampilan dan juga mampu mempraktikannya. Oke, strategi yang dipersiapkan yang pertama itu diskusi. Nantinya di akhir pembelajaran ini saya akan membuat atau membagi dua kelompok. Dan juga strategi yang kedua itu one on one. One on one itu tujuannya untuk mengerti atau memahami sejauh mana kalian memahami pembelajaran di tema hari ini. Oke, langsung saja saya akan menayangkan film tayangan Waktu Maghrib. Ada yang pernah nonton film ini sebelumnya? Ini film Waktu Maghrib yang tayang tahun lalu. Kalian suka genre apa kalau nonton film? Yang suka genre horor siapa? Genre horor, romantis, adventure, atau petualangan? Waktu Maghrib ini adalah sebuah adaptasi cerita yang pernah dibikin film pendeknya di YouTube, dan saya akan menonton filmnya. Pak Suni Santani dari Waktu Film menawarkan salah satu ini, lalu kemudian Pak Suni memberikan kebebasan pada saya untuk mengolahnya menjadi cerita yang horor. Waktu Maghrib ini bercerita tentang teror sesosok makhluk halus yang mendatangi sebuah desa yang penyelamat desa dijajah dengan kondisi desa yang awalnya baik-baik saja pada masa menjelang Maghrib hingga masa di mana parbut terjadi, dan pada saat Maghrib menjelang orang ketakutan keluar pada saat Maghrib karena teror yang ada di sana itu semakin terjadi. Nah, ini proses bagaimana kayaknya yang menceritakan kalau memang kita itu nggak boleh keluar banyak
Sering ya anak-anak kecil kalau waktu maghrib dia balik kayak orang mau diculik ada yang suka nonton YouTube channel horor atau mungkin suka baca-baca di Instagram, Facebook, cerita-cerita horor. Di Twitter itu kan banyak. Nah, di novel, iya. Oh, visual novel. Yang menarik Kalau dari di cerita Twitter itu ini, ada kita akan penulis masuk ke dalam yang suka genre horor itu namanya kecil dalam Superman. cerita ini akan membawa Superman itu kisah-kisah salah horor satu yang kemudian penulis KKN diletakkan desa dalam menari perspektif sekaligus sewu ini hiburan. yang lebih menarik. Sejauh ini cukup jarang kita horor Nah, ini yang mengambil dari mitos-mitos perspektif kecil. urban legend Saya mencoba atau yang sering terjadi di sekitar kita. Misalnya kalau di waktu maghrib banyak setan berkeliaran, ada setan depan dan lain sebagainya. berkeliaran jalan-jalan. Iya, Bagaimana berkeliaran. harus mengatasi situasi-situasi yang terjadi di dalam desanya yang Saya juga kata orang tua susah cuma dulu untuk gitu, halus katanya yang kalau berusaha maghrib untuk aja mengambil keluyuran, aja menjebak anjing. kecil dan hari sebagai desa mereka Kenapa? menyelamatkan teman-teman mereka dari hal-hal yang Tapi ada kalau di sana. kondangan, barangkali nabraknya Proses produksi waktu maghrib ini tidak terlalu lama, tapi tidak terlalu pendek juga gitu. Jadi kalau bicara membaca naskahnya seperti apa, ya saya. Nah, ini ada breakdown naskahnya, breakdown jam-jamnya juga. Ini ada proses readingnya oleh para talent atau para artis aktornya. Pemeran, ya pemeran. Itu merupakan besar dan salah. Itu sebagai untuk lancaran penting bagi semua tim yang terlibat dalam proyek ini. Ini proses make upnya itu juga totalitas. Bisa sama, yaitu pemulai masalah gitu. Awal orang bisa tahu tuh gara-gara seorang juga di 3 itu di misalnya tiga juga akhirnya kan jam dari lain kayak buka gitu. Aku kayak memberikan sesuatu ini ke Ayu yang mungkin harus dia bisa mengisi. Andri ngebikin sosok Karta itu tuh benar-benar beda banget dari dunia Ayu. Kalau suara yang ngagetin di film-film itu namanya apa? Banyak gitu. Tahu ya, Joker. Suaranya tiba-tiba ngagetin. Sosial, pembawa kapal yang tidak baik, itu pasti kayak orang yang tinggal di seperti itu. Menurut aku peran Karta ini adalah salah satu peran penting karena dia Waktu itu make upnya belum gini, rambutku masih pendek, jadi saya juga belum ada, jadi kayak aku yang suara, wah ini ada suara kerbau atau apa gitu, wah ngeri banget ini rambutnya. Pas aku balik di belakangku tuh ada Perkenalkan, Make upnya itu totalitas sekali. sebenarnya memang pada proses kreatif bagaimana kami menciptakan karakter ini menjadi sangat kompleks karena kita memang harus meriset siapa Kalian sosok waktu SMP ini. pernah ada di Waktu Jakarta? pertama kali itu syuting di Jakarta, kita masih bosan kita di Medan. Ada cerita malam. Iya, cerita malam ya. Ya, Namanya. tapi begitu take udah cukup sih di lokasi Yang pemasangan dandan-dandan kayak banyak loh nih setan-setan horor. banyak dan luar biasa tapi kemudian seiring berjalannya syuting jadi sangat menarik dan menarik tapi mengerikan itu padahal situasi dan ternyata memang benar gitu banyak kan kejadian mistis yang kita lihat bahkan kita rasakan tapi alhamdulillah sih untuk aku pribadi aman dari Kenapa? Oh, kejadian berbeda.
artis tuh ada nggak teman soalnya syuting ini adalah syuting yang sangat menantang bagi saya karena ini menjadi film yang pertama saya. Ini film horor yang lagi tayang itu apa Jadi Mas? saya sudah dekat dengan film, action, tapi saya belum menunjukkan dengan horor. Dan ini proses menantangnya adalah saya punya tim yang solid, saya punya tim yang Ini proses di balik pembuatan menciptakan film horor yang setelah sebelumnya kita alami. waktu maghrib Oke, saya lanjutkan ke materinya. Nah, apa itu sutradara film? Kalian tahu yang foto di sebelah kanan namanya siapa? Depannya J. Ya, Joko Anwar. Namanya Joko Anwar, salah satu sutradara yang terkenal karena film-filmnya itu laris seperti Pengabdi Setan, terus yang kemarin itu siksa neraka. Yang film-filmnya itu horornya totalitas. Memang salut saya dengan Joko Anwar. Nah, apa itu sutradara film? Sutradara ini seseorang yang menentukan visi kreatif dalam sebuah film. Nah, sutradara ini yang memiliki kontrol terhadap pilihan-pilihan kreatif, mulai dari kantoran, tata visual, suara, sampai dengan musik. Biasanya talent, pemeran, ataupun artis, aktor yang memerankan suatu film itu juga yang menentukan, salah satunya juga sutradara ikut andil dalam pemilihan aktornya. Nah, berikutnya itu tugas sutradara dalam tahap praproduksi. Ada berapa tahap dalam produksi? 5. Ada 3. Ada apa aja? Betul. Ada 3. Praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Dalam tugasnya, sutradara ini di praproduksi itu dalam pembuatan film di mana naskah yang telah rampung di breakdown. Di breakdown itu dibedah untuk berbagai macam kepentingan seperti budgeting atau penganggaran, penjadwalan, dan juga pengkategorian. Biasanya itu dibagi dengan beberapa fase. Ada berapa ya? Biasanya bahkan satu film itu memakan waktu sampai berbulan-bulan, 1 sampai 3 bulan diantaranya. Nah, yang kedua, di dalam proses praproduksi, sutradara juga mengembangkan skenario bersama penulis, juga membentuk tim. Sutradara akan menunjuk kepala masing-masing departemen seperti asisten sutradara, penata kamera, artistik, suara, rias, tata busana, sampai penguntit gambar
dibuat semenarik, totalitas mungkin. Biar jangan sampai kalian tahu film yang kemarin dapat kritik itu ada artis namanya Fadly Faisal, tahu ya? Fadly Faisal kakaknya Fuji itu mainin film judulnya saya lupa. Di situ ada dialek Surabaya, tapi dialeknya itu kayak orang Padang. Karena Fadly ini kan orang Padang, memerankan dialek Surabaya, tapi suaranya masih nggak kayak orang Surabaya. Nah itu banyak sekali kritik-kritiknya di TikTok. Kenapa? Karena suaranya itu masih Padang banget. Enggak. Kenapa? Terang. Suara dialek Padang. Jadi harusnya itu kan medok-medoknya, ngegas-ngegasnya kurang mewakili Surabaya. Orang Surabaya, dialek Surabaya. Makanya banyak dikritik. Video-videonya itu banyak sekali di-stitch di TikTok karena kurang mendalami peran. Nah, tugas sutradara dalam tahap produksi seperti tadi sudah dijelaskan untuk praproduksi, sekarang di tahap produksinya. Nah, tahap produksi ini di mana skenario diterjemahkan menjadi gambar dan suara atau lebih dikenal dengan proses syuting. Nah, di sini sutradara bertugas memimpin semua lini mulai dari aktor sampai kru dan teknisi dalam mengerjakan tugas masing-masing. Nah, setelah masuk ke tahap produksi ini ada pemandu aktor. Sutradara bertugas memberikan informasi, mengarahkan, mengatur, memberikan catatan, memandu aktor supaya dialognya, supaya ekspresinya, supaya penyampaiannya itu sesuai dengan naskah, sesuai dengan latar naskah yang digarap. Kayak misal kemarin film Bumi Besar itu menceritakan latarnya di Jawa, jadi dialognya pun harus Jawa yang totalitas. Berikutnya memastikan kru menjalankan tugasnya. Jadi di sini sutradara juga memantau kru supaya tidak leha-leha, supaya masih tetap dalam koridor sesuai dengan naskah yang sudah ditentukan atau sudah jadi. Nah, para kru ini mulai bergerak mengimplementasikan semua yang telah dipersiapkan. Ada banyak kru seperti yang tayangan video tadi. Kru-krunya ini ada dibagi ke bagian-bagian tertentu. Ada penata artistik misalnya membangun set dan menyiapkan properti, terus juga ada penata kamera, merekam gambar, terus juga ada tugas kayak misal MUA-nya itu tadi yang make upin kayak horor-horor dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini di dalam produksi juga sutradara memimpin dan menjadi rekan diskusi. Tidak ada proses hukum yang tanpa masalah. Jangankan yang kita yang masih awam, kalian kayak masih awam pada saat proses bikin film pendek pun seringkali beberapa kali tag ya, entah itu lagi syuting malam buju, ada syuting terus latihan juga dan lain sebagainya. Begitu juga dengan artis-artis juga sama. Makanya kadang kalian tahu film yang kemarin tuh sujud di antara sujud apa ya, yang pemerannya itu Titi Kamal. Oh, air mata Air mata apa? air mata Ya, air mata di ujung sajadah. Saya belum nonton filmnya. Tapi tentang anak-anak gitu ya, nggak tentang anak. Nah, jadi di filmnya itu ada adegan di mana Titi Kamal minum, tapi kayak orang minum. Nah, ternyata waktu itu Titi Kamal sempat klarifikasi di sosmednya bahwasannya itu beneran minum, tapi sisa minumnya sedikit karena tek ulang, retake terus. Akhirnya minuman yang segelas jadi. Nah, orang-orang kan melihatnya kayak nggak minum. Nah, para penonton
Dino, kalian nonton Sewu Dino? Sewu Dino itu filmnya seru soal mata kamu. Lumayan. Sewu Dino itu menurut saya lumayan. Tapi treatnya itu bagus banget treatnya itu dulu pernah nulis Simple Man, penulisnya itu pernah nulis di Twitter dan itu serem banget. Tapi pas ditayangin film ini tiba-tiba anak dukunnya enggak ya kurang lah dukunnya menjadi wortel nah itu sepertinya itu diambil dari kisah nyata sih film Sewu karena ada yang memang sampai sekarang pun masih ada orang-orang yang mempercayai perdukunan tahu ya dukun pesugihan itu biasanya karena saingan bisnis akhirnya nekat mencelakai seluruh keluarga ada yang seperti itu emang ada cerita yang persaingan bisnis yang akhirnya sampai nekat membunuh kayaknya santet Sewu Dino Itu bukannya ada santetnya namanya bukan Sewu Dino. enggak santet sih dia sampai 100 sih nggak 1000 jadi Sewu Dino ini ada seorang pengusaha mencari pembantu namanya Sri ya nyari pembantu yang lahirnya itu Jumat Kliwon. Kenapa nyarinya yang Jumat Kliwon? Karena ya sesuai sama persyaratan bukunya mintanya pokoknya lulus pembantu sih betulnya Jumat Kliwon. Kalian kalau nanti lulus kayak nah kalian nanti kalau lulus terus ditakoni betulnya apa? Hati-hati barangkali itu kerjanya yang benar. Karena kadang ya masih ada orang percaya ada recruiter yang percaya sama zodiak. Jadi kalau misalnya zodiaknya begini nggak diterima kerja, ada juga yang menentukan atau mensertifikasi nyarinya itu potongan tertentu kayak misal potongan Jumat Kliwon gitu. Ya hati-hatilah karena ya namanya sekarang kerja barangkali tunggal atau apa lainnya. Nah selanjutnya itu memberikan pendapat pada hasil editing. Ya sebentar lagi ya selesai ini. Nah biasanya editor ini bekerja tanpa arahan sutradara terlebih dahulu. Kalian pernah membuat film pendek? Nah dalam membuat film pendek kan biasanya editor itu edit buset. Ada dua sih biasanya ada tipe dua sutradara yang editor ngedit karena sampingnya diukur dipantengi, ada juga yang editornya itu ngedit sampai si sutradara kasih masukan. Kayaknya ada dua metode. Biasanya itu sutradara kebanyakan kalau untuk yang di film-film itu editor itu ngedit dulu. Tujuannya agar bisa bekerja secara jernih tanpa intervensi sutradara. Nah setelah potongan kasar selesai, editor itu akan memperlihatkannya kepada sutradara. Baru nanti diedit lagi sesuai dengan visinya sutradara. Nah setelah proses selesai yang biasanya memakan waktu 1-3 bulan ini, gambar akan dinyatakan dikunci. Nah setelah susunan cerita sudah tidak bisa diwujudkan lagi, nah film ini dinyatakan selesai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru di seluruh Indonesia, kali ini saya Ja'far Siddiq, CGP Angkatan 9, Kabupaten Brebes, akan melakukan praktek pasca observasi supervisi akademik dengan pendekatan coaching. Baiklah, kita saksikan bersama. Ibu Linda, apa kabar Ibu Linda? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ibu pengamat izin waktunya nih untuk melakukan obrolan pasca observasi. Jadi kemarin itu saya sempat observasi kunjungan ke kelas Ibu Linda. Sebelumnya juga sudah kami lakukan obrolan pra-observasi, hal-hal apa saja yang akan dilakukan, kemudian strategi yang akan dilakukan saat mengajar apa saja, berikut juga area pengembangan apa saja yang akan dilakukan Ibu Linda selaku pengajar di kelas tersebut. Nah, setelah ini kita akan melakukan obrolan pasca observasi. Bagaimana? Bisa kita mulai, Ibu? Iya. Izin waktunya, Ibu. Oke, monggo, Pak. Iya. Gini Ibu Linda, setelah kemarin kan tadi kan Ibu sudah mengajar, saya juga ikut langsung. Gimana perasaannya Ibu? Perasaannya pada saat pembelajaran. Pada saat pembelajaran saya merasa masih kurang maksimal, Pak. Saya masih merasa kurang maksimal karena seperti yang mungkin Bapak sudah melihat ya, Pak. Jadi ketika saya mengajar, memantik pertanyaan, sebagian menjawab, sebagian lebih memilih silent. Nah, itu yang menyebabkan saya merasa sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pengajar, saya merasa, oh saya belum maksimal, belum bisa sepenuhnya menghidupi suasana kelas. Terus untuk selanjutnya di kelas itu saya membagi menerapkan dua metode, Pak. Jadi ada diskusi dan juga ada one on one. One on one itu satu persatu maju. Nah, pada saat diskusi ini saya sebelumnya pernah mencoba untuk memilih murid-murid, memilihkan kelompok menentukan lah, saya yang menentukan kelompok, tapi hasilnya kurang maksimal. Akhirnya saya mengembalikan ke mereka, kelompoknya pembagiannya berdasarkan kemauan mereka atau mereka membagi kelompok sendiri lah gitu. Nah, di situ baru hasilnya lebih maksimal daripada sebelumnya. Itu yang saya rasakan ketika saya mengajar, ketika saya membagi kelompok, ketika saya membuat diskusi. Seperti itu. Oke, Ibu Linda. Tadi Ibu sudah menyampaikan pembelajaran yang Ibu lakukan dinilai belum maksimal. Nah, dari kondisi yang semacam itu, kira-kira apa Ibu hambatannya? Hambatannya itu yang saya rasakan pada saat mengajukan pertanyaan ke murid itu tidak semua aktif, hanya sebagian saja yang aktif. Itu hambatan yang pertama yang saya rasakan. Nah, yang kedua ini pada saat proses diskusi, saya bagikan kelompok, saya yang menentukan kelompok, itu mereka kayak belum maksimal. Jadi saya kembalikan ke mereka, mereka yang memutuskan dan yang memilih untuk membagi kelompok mereka sesuai dengan keinginan mereka. Dengan harapan dengan seperti itu mereka bisa lebih maksimal lagi ketika bersama-sama dengan kelompok yang mereka pilih sendiri. Berarti Ibu bisa menemukan hambatannya ternyata ini kenapa pembelajaran belum maksimal, karena di sini Ibu menilai adanya siswa yang lebih memilih diam ketimbang menjawab pertanyaan pemantik dari Ibu. Kemudian dalam kasus diskusi, panjenengan menilai kalau pembagian kelompok itu dilakukan oleh guru tidak maksimal. Nah, dari hambatan-hambatan tersebut Ibu,
Kira-kira dari panjenengan pribadi apa solusinya itu? Kalau dari saya mungkin saya akan pada saat sebelum pembelajaran saya ingin memberikan ice breaking, kuis, karena sebelumnya itu saya belum mempraktikkan untuk memberikan kuis di awal ataupun ice breaking di awal. Seperti itu. Oke, jadi solusinya jenengan ke depan akan memberikan ice breaking, kuis-kuis untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas. Nggih. Ada lagi mungkin itu sebelum saya tutup? Yang berikutnya itu mungkin lebih mengikuti modul ajar yang sudah saya buat sendiri, karena pada saat praktik observasi kemarin saya merasa ada yang saya lompati. Jadi yang harusnya ini saya lakukan di pertengahan itu tidak dilakukan. Misal contohnya pada saat penayangan video mungkin seharusnya full video dulu ditayangkan baru saya memantik, tapi kemarin itu videonya tayang saya juga memantik. Mungkin dari situ menyebabkan siswa ke distract, kurang fokus atau fokusnya itu terbagi seperti itu. Oke. Baik Ibu, berarti di akhir percakapan ini saya mendapati adanya rencana tindak lanjut dari panjenengan. Ke depan, jenengan yang pertama akan melakukan ice breaking dan kuis-kuis untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas, hambatan siswa yang tidak aktif. Kemudian yang kedua, lebih melakukan tahapan-tahapan pembelajaran sesuai dengan modul ajar itu. Dari rencana tindak lanjut panjenengan tadi, kira-kira komitmennya Ibu dalam menjalankan rencana tadi bagaimana? Komitmen saya itu ada 2, sesuai dengan yang kekurangan atau hambatan tadi yang saya rasakan. Nah, berikutnya ini ada 2 yang ingin saya coba untuk terapkan. Nah, yang pertama itu dalam pemantik. Dalam pemantik ini mungkin lebih variatif lagi ya Pak. Jadi pada saat sebelum pembelajaran saya bisa melakukan ice breaking dulu atau kuis dulu untuk memantik mereka supaya sebelum pelajaran dimulai itu mereka sudah menerima pertanyaan-pertanyaan. Jadi pada saat mereka menyimak materi itu lebih masuk gitu. Oh, pada saat selesai pembelajarannya itu juga ada kuis kembali, Pak. Harapan saya dengan adanya kuis di awal dan di akhir ini, materi yang saya ajarkan ini lebih dipahami oleh para siswa. Nah, yang kedua ini di media belajar atau modul ajarnya mungkin, Pak. Menyesuaikan dengan kecenderungan siswa. Kayak tadi misal diskusi ketika saya membagikan kelompok berdasarkan saya menentukan belum maksimal, jadi saya kembalikan ke kecenderungannya mereka pengennya seperti ini, saya ikutkan dengan harapan pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Matur nuwun Ibu Linda sudah bersedia saya observasi, sudah mengikuti tahapan-tahapan dari pra observasi, kemudian observasi saya melonong masuk membersamai Ibu dalam observasi kelas, dan juga di akhir kita lakukan percakapan pasca observasi. Selanjutnya saya mohon penilaian dari Ibu pengamat bagaimana proses supervisi yang sudah kami lakukan. Silakan Ibu. Sebelumnya Bu Linda, gimana nih perasaannya di supervisi sama Pak Jafar? Awalnya mendengar kata supervisi itu bikin deg-degan. Oh iya. Supervisi itu apa ya? Bagaimana gitu. Tapi setelah saya mencoba jalani gitu, karena saya ngerasa sebagai seorang pendidik kayaknya perlu komentar dari guru lain yang mungkin lebih senior. Iya. Jadi untuk masukan buat saya ke depannya untuk bahwa guru itu nggak hanya mengajar tapi juga mendidik, juga memberikan wajah yang fresh buat murid-murid, bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Jadi dengan adanya coaching ini saya merasa lebih terbuka, mendapat insight baru. Oh, ternyata kekurangan-kekurangan saya di sini, saya merasa ada yang perlu dibenahi lagi dalam saya mengajar, harus ada runtutan-runtutan lain yang sebelumnya saya tidak jalani, saya jalani. Happy ya Bu, berarti ya Bu. Oke. Setelah dilakukan coaching,
itu secara tidak langsung itu kan udah memplongkan gitu perasaannya jenengan. Oh iya ternyata yang namanya supervisi akademik itu enak gitu loh. Dapat Oke. masukan. Nggih, nggih, Bu. Oke. Tur nuwun, Bu. Oke,